kita mau sedikit nih menepi ke topik-topik yang sedikit-sedikit ada bling-bling-blingnya dikit gitu ya. Untungnya nggak seintens itu sih, nggak seperti itu. Kayak dia tuh juga mau belajar gitu, dan aku pun juga nggak terlalu jauh kan. Jadi kita Kayak aduh malas banget mau doa, aku pengen lanjut tidur aja, aku pengen lanjut nonton drakor aja, pengen lanjut nonton Twice aja. Halo Sora, selamat datang di Patrisius Podcast. Halo Sora, gimana nih kabarnya pada hari ini? Apakah Sora lagi senang atau mungkin lagi sedih? Nah, mungkin kalian bisa mendengarkan ini dengan emosional kalian yang super gundah gulana maupun bahagia ya. Gimana sih kabar Kak Seva hari ini? Kalau kabar aku sih abu-abu ya Kak ya. Kenapa? Abu-abu karena rasanya kayak nggak tahu mau senang atau mau sedih gitu Kak Gina. Karena Kalau cuaca di Surabaya juga lagi mendung gitu ya iya, Kak. lagi ya? mendung, Jadi jadi kayak rasanya sama kayak cuaca Surabaya Kak. melo gitu ya, mendung. Melo-melo. Kalau Kak Kinan gimana kabarnya Kak Kinan hari ini? Kalau hari ini aku super senang banget Sora, karena ini merupakan podcast pertama dan perdana dari KMK Santo Patrisius. Nah, Kak Kinan, di episode podcast perdana kali ini kita itu pengen ngebahas sesuatu yang sangat-sangat mungkin relate ya sama teman-teman Sora di rumah. Terutama kita di sini pengen ngebahas mengenai culture shock-nya mahasiswa Katolik di kampus negeri. Iya, nah di sini kita nggak cuma berdua aja yang bakal ngobrol-ngobrol nemenin kalian, tapi di sini kita bakal ngajak narasumber kita untuk saling sharing, saling dengarkan dan saling ngobrol dua arah ya teman-teman. Jadi langsung aja kita panggil ya. Langsung aja Mas kita Eva. panggil gestar kita. Halo Kak Nata. halo, Bisa sama siapa? say hi ke kameranya Kak? Say hi dulu, say hi. Oke, jadi for your information ya teman-teman, Nathan ini merupakan ketua umum dari kepengurusan KMK Santo Patrisius periode 2025 dan 2026. Nah, mungkin Kak Nathan bisa perkenalan lebih lengkap nih, mungkin dari nama, asal, alamat, Mungkin alamat. dari angkatan juga, angkatan Iya, berapa, benar. jurusannya jangan lupa. Jurusan. Langsung ya. Ya, halo Sora, aku Nathaniel Sturgis Tatulong. Biasanya teman-teman manggil aku Nathan. Aku dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 23 dan aku dari Mojokerto gitu. Dari Mojokerto, waduh, kan Nathan jauh-jauh dari Mojokerto. Bawa daunnya nggak? Enggak cuma bawa iman sama baju. Bawa iman sama baju aja, oke kan Nathan. Padahal mau minta ya kalau bawa Iya, ya. kan bisa kita cemilin bareng. Banyak kok yang jalan di Surabaya. Aku Ya. nggak mau, maunya dari Mojokerto. Oke, siap. Oke, sebelumnya makasih banyak ya kepada Kak Nathan sudah menjadi narasumber pada episode pertama kali ini. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, kita kan dari tadi ngomong, tapi kita ternyata belum perkenalan diri Iya, dari kita tadi. udah kenalin narasumber, tapi kita sendiri juga belum perkenalan nih, Iya, Kak. oke. Halo Sora, kenalin aku Kinan. Di sini yang akan nemenin Sora ke depan untuk dengerin podcast pada kali ini, dan aku bersama Seva. Jadi di episode kali ini kita akan seru-seruan bareng Kinan dan juga Seva, dan guest star spesial kita Kak Nata. Betul. Gimana nih Kak Nathan bisa menjadi perasaannya ya? Gimana bisa menjadi bintang tamu perdana dan spesial pada podcast kali ini? Beneran gila sih, seneng banget. Gimana Kak, perdana banget dan ngundang aku ya. Wow. Deg-degan Wah, ya, nervous. Dari skala 1 sampai 10 nih, seberapa deredeknya dan seberapa Excited, excitednya? bener excited. 11/10. Excited 11/10. dan redek banget gitu. Sangat excited berarti Kak Banget. Nata ya. Oke, mungkin aku pengen masuk ke topik utama untuk pembahasan kita kali ini. Kita bisa mulai berbicara serius nih ya Kak Nathan ya. Sangat serius ini. Serius. Kita mulai dari culture shock dulu nih Kak Nathan. Nah, Kak Nathan ini kalau boleh tahu dari TK sampai SMA itu TK SMA itu sekolahnya itu di sekolah Katolik. Ya, jadi dari TK sampai SMA itu Katolik, dan waktu masuk UPN ini baru negeri. Pertama kali baru negeri. Ya, jadi kira-kira boleh nggak ceritain gimana sih perasaan Kak Nathan itu saat masuk ke kampus negeri, terutama di UPN ini ya?
Oh, UPN. Beneran kayak apa ya, kayak detik sih, emang beneran awalnya takut gitu meskipun emang ngadepi manusia yang kayak ya kan sama-sama makan nasi, cuman kan banyak perbedaannya besar gitu loh, kayak nggak sepemikiran mungkin aja, terus nggak seiman. Jadi mungkin aku takutnya tuh dari teman-teman SMA aku yang negeri, waktu aku sekolah Katolik itu mereka banyak bilang nggak, mereka ditanya-tanyain gitu masalah iman mereka, dan aku pun takut kayak gitu gitu. Tapi juga excited karena bakalan nggak terbuka lah pikirannya gitu, nggak lebih mengenal yang budaya lain, agama lain gitu. Oh, jadi Kak Nathan jadi lebih open minded ya? Benar pengen gitu. kenal juga sama sekitarnya kan. Nah, mungkin bisa diceritain ya Kak Nathan, apa sih yang bikin kamu kaget atau shock bakal sepeda itu dari kampus negeri sama pendidikan kamu yang sebelumnya kan banyak banget lingkungannya tuh dari yang sama kan, Katolik. Nah, sekarang kan beda. Mungkin bisa diceritain apa yang bikin kamu shock? Yang paling kerasa ya, ini nggak terlalu nggak serius-serius banget, cuman dengan kerasa itu kan aku juga aktif di HIMA tuh ya. Kan mereka ada rapat-rapat, nah itu mereka nggak pakai jam ya, tapi habis maghrib, habis isya, nah itu benar jam berapa ini gitu. Tapi untungnya ya lingkunganku kayak positif, mereka juga nerima, toleransi, tetap nggak dikata-katain lah gitu, jam segini mesti kadang juga jadi bahan omongan, nggak candaan gitu loh, kok baru bla gitu deh. Terus kayak nambah topik pembicaraan sih sebenarnya gitu. Waktu bercanda-bercanda kadang-kadang mereka nanyain tentang imanku, meski emang kadang agak sensitif, cuman ya dari aku sendiri aku bawanya kayak ini ujian buat imanku gitu. Terus aku juga nangkep mereka itu kayak candaan gitu. Jadi dibalas bercanda aja ya? Dibalas bercanda aja. Nggak terlalu serius. Daripada kayak just let it flow aja lah ya, nggak usah terlalu dianggap serius, jadi bawa ke hati gitu ya Kak Nathan ya. Nah, tadi kan Kak Nathan bahas kalau misalnya teman-temannya Kak Nathan itu mau ngebercandain tentang itu, mungkin nanya-nanya tentang perbedaan Kristen Katolik, mungkin apa perbedaannya walaupun sebenarnya sama aja. Oke. Jadi mungkin dari Kak Nathan tersendiri nih, ada nggak salah satu kisah spesifik nih teman Kak Nathan itu memang benar-benar memberikan godaan-godaan gitu, mungkin dari ngajak untuk ikut sholat Jumat mungkin, atau ikut acara-acara keagamaan lainnya gitu, yang itu gimana kira-kira? Kalau dari aku yang godaan yang kayak membekas banget gitu ya, itu tadi yang diajak ke gereja sama teman sebelah gitu kan, tahu kan kalau Katolik itu ibadahnya kayak syahdu, terus banyak kayak heningnya gitu, dan mereka kan lebih ke seret-seret kayak muji-muji Tuhan dengan kita. Nah itu mereka ngajak aku kayak gitu datang gitu. Terus selanjutnya tuh kan kita ada pantang sama puasa. Iya benar. Nah, waktu aku pantang sama puasa itu mereka kan udah selesai puasa tuh teman-teman kita yang muslim gitu. Mereka dengan kayak godain aku juga, karena juga saling goda-godaan waktu mereka puasa. Depannya aku makan. Ini perang goda-godaan ini apa nih? Mereka membalas gitu, tapi nggak apa-apa, itu cuma bercanda, dan aku tetap berusaha tahan puasa dan pantang gitu sih. Berhasil puasanya berhasil. Lengkap setengah mungkin 3/4 lah ya. Kirain ada kemajuan kan. Sebelumnya waktu SMA kan Katolik terus, jadi nggak ada godaan kan, satu pantang semua juga pasti pantang kan. Sekarang kan new gitu, new banget ya, new era banget ya. New era. 5%-nya kegoda ya, Sarah kegoda nih Kak Nathan. Ya tapi nih Kak Nathan, kadang kan kita tuh nggak cuma dari godaan-godaan dari luar, nggak cuma dari lingkungan, dari teman-teman. Nah kalau Kak Nathan, godaan dari diri Kak Nathan sendiri, misalnya nih, kalau misalnya jam waktunya doa malaikat Tuhan, itu Kak Nathan kayak suka gitu mungkin. Siapa tahu. Ada nggak godaan dari diri Kak Nathan sendiri, dan gimana cara Kak Nathan bisa menanggulangi gitu, mengatasi hal tersebut? Kayaknya kalau godaan kayak gitu nggak yang nggak yang harus beda, maksudnya dari STK ke SMA terus Katolik terus ke negeri itu enggak, pasti semuanya juga ngerasain kan kayak godaan males gitu. Tentu aja aku juga males, apalagi di tengah kayak gitu. Kalau malaikat Tuhan tuh kan jam 12 sampai jam 6, sekarang nanti surga sih. Kalau jam 12 itu kebanyakan nggak mungkin sih, soalnya kan waktu kelasku sekarang lagi siang terus, jadi nggak mungkin waktu di kelas aku tiba-tiba tanda salib gitu. Sebenarnya mungkin aja sih, tapi ya tolong tahu tempat dan situasi gitu aja. Kalau jam 6 itu ya emang agak berat. Kadang-kadang aku juga kebanyakan miss sih kan. Cuma waktu ingat, kalau aku ingat aku langsung usahain langsung. Kalau enggak ya waduh ya tadi lupa.
Dan Oh. ya udah. Tapi kan Nathan di HP-nya nggak disetting gitu, kayak khusus jam 6 bunyi lonceng. Waduh. Biasanya kan gitu ya. Katolik Iya, orang ya. Katolik kebanyakan Oh, ada yang Katolik. Kebetulan enggak, storage-nya penuh saya. Waduh, storage-nya Oh, penuh aduh. banget Kak. Storage-nya penuh. Mungkin Oke. buat Sora mau beliin kan Nathan HP Boleh, baru boleh boleh banget, banget. boleh banget. Oh, baik, kita open Kirimin. donasi sekarang ya. Waduh, jangan Sora. dong. Ya, boleh. Jangan. Mau lagi dia. Siapa yang Nah, nggak oke, selanjutnya pernah nggak sih kamu merasa goyah? Kan tadi kalau Hmm. dari yang itu tuh kan enggak sih, kamu masih enggak ngerasa goyah. Tapi pernah nggak kamu di kejadian atau momen tertentu itu bikin imanmu tuh goyah? Mungkin dari kamu enggak sih, sekecil kayak aku malu nih tanda salib, mungkin kayak gitu. Mungkin atau ada lagi gitu. Kalau dari aku sendiri, kalau misalnya goyah itu juga enggak gimana ya nggak sesering itu, cuman pasti tentang imanku, tapi bukan karena lingkunganku sih. Jadi karena aku mempertanyakan sesuatu, kok gini Kak, ngalamin sesuatu yang buruk gitu. Dan ya itu benar Kak, goyah imanku Kak, mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan. Tapi kalau tanda salib itu Kak, Kak bangga gitu Kak, oh kita berbeda dan berbeda itu bagus. Kak, aku seret. Bangga banget. Seret, Kan seret, Nathan nih seret. bangga Iya, banget. Hashtag Memang Pride kita to be Katolik ya. Pride harus to be bangga Katolik. Harus jadi kayak orang gitu ya. Katolik. Ya. Harus kayak gitu ya. Harus. Nah, karena itu tadi bukan dari lingkungan, jadi kita juga nggak bisa ngulik terlalu dalam ya. Nah, mungkin dari Kak Nathan nih, kadang kan kalau tadi kan juga sempat dimention kalau Kak Nathan ini merupakan seorang yang aktif ya, baik di organisasi maupun di lingkungannya. Nah, Yeah. kamu pernah nggak bentrok sama kewajiban agamamu atau acara agama, terus bikin kamu ngerasa salah, serba salah, harus kayak bimbang mau pilih yang mana ini? Kalau dari aku kan juga pernah, nggak sering gitu kan rapat hima. Iya sih, rapat hima tentunya nggak seberapa, nggak tahu kapan kita ke gereja bla bla bla. Tentunya biasanya aku prioritasin ibadah dulu sih, dan untungnya mereka juga paham karena mereka juga toleransi, dan mereka juga mempersilahkan kalau sebenarnya aku izin, tentu dengan alasan yang jelas, dan konteksnya kalau dipersempit ya karena aku ke gereja ibadah gitu. Jadi aman aja. Karena lingkungan yang mendukung itu jadi Untungnya aman mendukung, aja. iya benar Iya. banget. Kalian untuk suara juga carilah lingkungan yang mendukung kalian ya, baik di kerohanian kalian. Biar nggak toksik ya. Biar nggak toksik. Kalau toksik tinggalin sudah guys. Waduh. Tinggalin di Nggak sana. baik buat perkembangan iman. Bener banget. Nah, tadi kan kita ini udah bahas seputar culture shock nih ya, Kak Nathan. Kita mau sedikit nih menepi ke topik-topik yang sedikit-sedikit ada bling-bling-blingnya dikit gitu ya. Blink twice, blink. Kira-kira Kak Nathan nih kan udah berkecimpung di kampus negeri ya, dengan Ya, banyak bener. perbedaan suku, budaya dan segala macam. Kira-kira Kak Nathan pernah nggak falling in love, Aduh. pacaran, mungkin pacaran nih, punya hubungan sama Ya. orang yang beda agama? Pernah. Pernah. Pernah, ya, Waduh. pernah. Di usianya sekarang pasti pernah ya. Pasti, nggak mungkin pernah. nggak. Kalau teman-teman Sora juga mungkin pernah kali ya pacaran sama orang Pasti. yang beda agama. Minimal pernah suka lah ya. Minimal pernah suka. Waduh, rada Gimana gimana gitu gitu bahasnya ya. Rada Kayak, berat gimana gitu ya. mm-mm. Nah, ini Kak Nathan nih kira-kira tantangan terbesar apa bagi Kak Nathan yang pernah Kakak alami waktu pacaran sama teman yang beda agama? Oh, oke. Kalau tantangan yang banget itu enggak sih, soalnya karena kan sebelahan gitu ya. Oh, Katolik masih gitu. tetangga. Iya, Oh, masih masih tetangga. seberang. Enggak yang seberang Seberang. banget lah. Tetangga. Jadi untungnya. temboknya nggak tinggi-tinggi Nggak banget. tinggi banget. Oke. Iya, masih satu tuh. Satu iman tapi tidak seberang. Nah, iya Astaga, itu. Oke. Mungkin tantangannya jadi kayak lebih kayak awkward momen waktu mau makan kan enggak bareng. Meski kadang-kadang juga gantian kan yang mimpin, tapi kan kita nggak bareng-bareng tanda salib. Waduh. Masih Terus- mimpinya masih bareng ternyata. Oke, Terus waktu kayak mau kemana-mana aku nggak bisa ngasih tanda salib gitu. Oh, jadi- waduh, jadi kayak Ya benar gitu deh. Jadi Jadi kayak nggak gimana? jadi Kak Nathan kalau misalnya pacaran sama yang seagama Waduh. nih, kasih tanda kasih tanda salib di dahinya gitu ya. Pengennya gitu. Waduh. Pengennya. Pengen Tapi kan juga masih ya. belum, masih Masih belum. juga ya, Kak. So sweet ya. Kok mungkin Iya. teman-teman Sora ada yang mau pacaran sama Kak Nathan sekarang boleh. Buat kalian yang cowok-cowok bisa ditiru gentleman-nya Iya, ini. bagus, Ya, harus ini gitu. aja. Terlihat
sangat-sangat membawa hubungan itu ke arah yang lebih positif dan membawa lebih dekat ke Tuhan walaupun pacaran ya, tapi tetap aja lebih dekat ke Tuhan. Pacarannya yang positif gitu. Pacaran yang positif. Diajak Tuhan nomor 1. mungkin diajak novena bareng, gereja bareng, habis jalan pas mau pisah kayak dikasih tanda salam, bidahinya kan itu romantis banget sih. Itu romantis. Mungkin bisa diceritakan lagi gitu ya. Apa mungkin tantangan kalian kan sudah menjalankan itu, terus tantangannya tuh ada nggak dari kalian sendiri atau dari kamu atau dari dia? Buka satu sama lain, tapi unfortunately itu kayak kandas gitu. Waduh, kandas. Sayangnya. Pedot ya. Mungkin Nah, belum waktunya Kak. Nggak apa-apa. It's fine. It's okay. Benar. Oke, jadi kira-kira nih Nathan, dari hubungan kalian itu respon orang-orang di sekitar kalian, mungkin dari teman, mungkin orang tua atau keluarga, itu gimana responnya mereka ke hubungan kalian? Buat semuanya kayaknya fine sih, soalnya kan nggak terlalu berseberangan banget, dan dari teman-temannya dia, lalu teman-temanku juga kayak menerima, karena mereka tahu kalau kami tuh kayak saling terbuka, open minded gitu. Meski aku nggak mungkin meninggalkan imanku kan, jadi kayak aku selalu yang menarik dia. Aku cuma belajar, bukan berarti aku mau pindah. Gitu. Jadi harus tetap ada pegangannya. Bener, harus ada yang dipegang aja. Jadi walaupun mungkin kalian sedang berada di beda agama zone, yang mungkin mengalami hubungan beda agama, tetap harus ada pegangannya. Benar, harus ada pegangan. It's okay. Mungkin emang waktunya kalian semua itu butuh proses. Semuanya butuh proses. Jadi nggak apa-apa guys. Nggak apa-apa ya guys. Ya, sebenarnya nggak apa-apa. Jadiin pengalaman aja, pembelajaran gitu. Kalau bisa tuh juga ditarik nggak? Iya. Waduh, ditarik atau ketarik, jangan. Main tarik tambang gitu ya. 17-an kali. Nah, dari hubungan kalian tadi, ada nggak? Mungkin dari kamu sendiri sih, momen kayak ngerasa ragu, lanjut nggak ya, udah beberapa bulan nih, lanjut nggak ya, mungkin bertahun-tahun juga. Ragu tuh kayak pasti terus ada, apalagi kan juga ada perbedaan, meskipun dia open minded kan juga nanti nggak menjamin dia bakalan ikut aku gitu, tidak terus mikir gitu, pun akhirnya jalannya demikian, nggak udah kandas, itu pun ya sudah, ya itu pengalaman yang berharga juga buat aku gitu. Ikut prihatin tapi nggak apa-apa, semua kan sekarang ada kebaikan, pasti ada pelangi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iya, ada pelangi setelah hujan. Ya walaupun nih Kak Nathan, walaupun hubungan yang Kak Nathan punya ini udah kandas ya, mungkin kira-kira untuk Kak Nathan menghadapi semuanya itu, ada nggak kayak yang menjadi pegangan Kak Nathan gitu loh, untuk menghadapi semua perbedaan-perbedaannya kan? Mungkin kalau misalnya ada kesalahpahaman, mungkin dibicarain atau apa, gimana cara Kak Nathan bisa menghadapi itu semua gitu sampai sekarang, walaupun udah pedot ujungnya gitu. Kak, kesalahpahaman apa tentang agama itu, atau mungkin semuanya gitu? Semuanya sih, general mungkin. Kayaknya mungkin tergantung orangnya juga ya, jadi agama nggak terlalu berpengaruh gitu. Semua tuh kembali ke pribadinya. Ya, benar. Sama lingkungannya juga sih. Nah, mungkin dari Kak Nathan sendiri, ada nggak sih saran buat mahasiswa Katolik yang sedang mengalami hal serupa, mungkin kayak gundah gulana, melo, maksudnya kayak masih mempertanyakan tentang mungkin berkuliah dengan dirinya sendiri gitu. Habis itu culture shock dan pacaran beda agama tadi, mungkin ada nggak saran buat seorang di rumah? Kalau dari aku sih tetap bangun hidup doa, nggak terlalu rutin nggak apa, tapi cuman diingat Kak, teman pegang hidup doa itu nggak terlalu sering, jangan maksain diri gitu, meskipun kadang doa juga harus dipaksa waktu males-malesnya gitu. Nah terus kalau buat yang pacaran itu, kalau kata Pak Kris itu nggak apa-apa sebenarnya, yang penting lawan jenis. Iya betul. Yang penting lawan jenis. Yang penting lawan jenis, nggak apa-apa. Nanti tunggu waktu Tuhan, apakah emang nanti ditakdirkan dia sama ikut atau tidak ya, itu Tuhan yang mengatur. Kita mengikut rencana Tuhan gitu ya. Berserah aja. Nah, mungkin kalau tadi kan ada berdoa, tapi kan mungkin ada yang males nih dari seorang di rumah. Mungkin Kak Nathan punya kata-kata
apa gitu kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini untuk Sora yang sedang menonton podcast kali ini. Buat yang males, jangan khawatir, KMK Santo Patrisius itu ada broker berdoa. Teman-teman ikutin aja gitu. Promosi dia. Promosi juga sekalian. Sekalian. Udah pegang baik-baik imannya sih sebenarnya. Tetap ingat kalau meskipun ada Tuhan nggak kelihatan, tapi Dia selalu menyertai kita. Yang lebih penting itu dari orang-orang di sekitar sih, lewat temen gitu, atau mungkin siapapun bisa. Tuhan bisa berkarya dalam manapun. Amin. Nah, untuk Kanatan nih, kita juga ada satu nih, kita penasaran banget. Kanatan kira-kira ada nggak ayat pegangannya Kanatan yang sampai sekarang itu selalu Kanatan kayak jadi panutannya Kanatan untuk kehidupan sehari-hari? Kalau buat pegangan, aku ada sih dari Filipi, kalau nggak salah bab 1 ayat 21 itu bunyinya ada banyak. Cuman frasa yang aku pegang itu Kak, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan gitu. Jadi Kak fanatik gitu, pegangannya harus kenceng banget. Kalau kenceng banget ya. Ini iman itu harus gitu ya. Saking kencengnya, saking fanatiknya benar. gitu. Dan ya. gak lepas. Jangan sampai lepas. Benar banget. Nah, buat seorang yang mungkin juga merasa jauh dari Tuhan sekarang, bisa mencari ayat pegangannya sendiri. Kalian harus dekat terus ya sama Tuhan, karena nomor 1 adalah Tuhan. Untuk kalian menghidupi sebagai mahasiswa di lingkungan juga kan harus berpegang teguh sama Tuhan ya, Sora. Benar banget. Nah, Kak Nathan, terima kasih udah mau sharing-sharing pengalamannya, udah mau berbagi cerita dan juga berbagi ayat pegangan yang udah dikasih tadi. Itu sangat-sangat keren ya menurut kita ya, karena ayat pegangannya itu benar-benar menampilkan kefanatikannya gitu loh, benar-benar kayak fanatik banget sih memang. Pride itu keren, pride to be Catholic, sangat bangga. Sangat bangga. Mungkin segitu aja ya Sora, sharing-sharing dari kita. Mungkin kalian juga bisa komen di bawah kita saran ke depan mau bahas topik apa atau mau membahas apapun, siapa narasumbernya, boleh kalian komen di bawah. Nah, untuk teman-teman Sora juga mungkin yang ada yang mau curhat mengenai pengalamannya culture shock atau mungkin tentang pacaran beda agama, boleh banget langsung komen di bawah supaya mungkin tuh jadi kayak ajang buat kita untuk saling bertukar cerita. Benar banget. Nah, Sora jangan lupa follow podcast kita dan share ke teman-teman kalian yang dengerin ini atau mungkin yang relate sama cerita kali ini. Wah, gak kerasa ya kita udah ngobrol sepanjang ini sama Kak Nathan. Dari tadi membahas mengenai culture shock, tentang pacaran beda agama juga. Semoga apa yang udah kita bahas pada hari ini, terutama tadi mengenai iman dan juga ayat pegangan itu bisa jadi bahan refleksi buat teman-teman Sora yang ada di rumah. Oke, buat Sora mungkin yang lagi mengalami gundah gulana, mellow, menghadapi culture shock juga dan merasa jauh dari Tuhan, it's okay ya Sora. Semua orang punya fase itu dan kami harap Sora bisa menemukan jawaban dari setiap keresahan Sora. Jangan lupa dicari lagi jalan pulangnya kembali ke Tuhan ya. Semoga Tuhan memberkati Sora di rumah. Amin. Buat teman-teman Sora, jangan lupa untuk follow semua sosial media dari KMK Santo Patrisius di @KMK_Santo_Patrisius di IG, di TikTok, di Twitter, di YouTube, dan semua sosial media lainnya. Dan juga jangan lupa untuk follow up terus episode podcast dari KMK Santo Patrisius, karena nanti kita bakal bahas hal-hal seru lainnya yang pasti bakal relate juga buat teman-teman Sora semuanya. Nah, teman-teman Sora, kita sudah berada di akhir dari podcast episode perdana kali ini. Mungkin untuk saat ini kita harus berpamitan dulu. Terima kasih udah menonton episode podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Podcast Patrisius Podcast. Bye-bye.